Oke, selamat pagi semua ya. Belajar kita. Kamu gosip aja kita. Kamu gosip kita, apa kita gosip? Nah, nggak kerasa ini udah pertemuan 3 ya. Kalau udah pertemuan 3, berarti kita berapa bulan lagi ya? Nah, selesai ya. Dia selesai. Kalau mau habis berarti kontrak kita di Medicom. Minggu depan libur kan? Iya, Bang. Iya, Bang. Imlek kan? Kalau nggak ada siapa sebut namanya si Putra, nggak enak di kelas ini kan? Nggak ada yang dibully ya, nggak ada yang mau dibully kan? Ini terbalik ya, dosen yang bully mahasiswa ya. Oke? Nah, hari ini kita belajar topik kita sejenis yang ketiga. Hari ini kita belajar decision. Decision ini bukan lagi topik baru sama kalian ya enggak? Di semester 1 belajar decision, di semester 2 belajar juga, di semester 3, 4, 5 bahkan sampai tamat belajar juga namanya decision. Kalau gitu pertanyaan saya, kenapa harus belajar decision? Kenapa harus belajar decision? Kalau bertanya mulai dia. Ayo, kenapa harus belajar decision? Kenapa? Pakai maskermu bro. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa kita harus belajar decision? Yang handphone kuling ya? Sama Google, kenapa kami harus belajar decision? Ada nggak jawaban di situ? Ada ya? Kalian bisa kasih pendapat? Kenapa harus kita belajar decision? Ngomongnya bang, decision itu apa? Nampak layar saya sama kalian? Nampak? Kalau nggak nampak, pura-pura nampak aja lah ya. Oke, nah decision itu berarti adalah decision, dan ini keputusan. Keputusan berarti proses pengambilan keputusan dari beberapa pilihan. Kenapa harus ada keputusan? Berarti karena ada pilihan. Itulah jawaban. Kalau nggak ada pilihan, perlu nggak keputusan? Perlu. Aku punya 2 alat tulis, sebelah kiri pulpen, sebelah kanan keyboard. Aku mau nulis ini. Aku punya pilihan nggak? Aku mau nulis pakai pulpen atau pakai keyboard. Tapi kalau aku cuma punya 1 alat tulis, ada pilihan nggak? Ada pilihan kan? Ini kan 1 bang, berarti punya pilihan loh. Ayo. Kan 1 bang, berarti ada pilihan. Gimana? Ini salah satu pilihan, keputusan atau gimana? Apakah ini termasuk keputusan kalau cuma salah 1? Tadi kan keputusan itu karena ada pilihan ya. Jadi kalau cuma 1, apakah termasuk decision? Tidak. Kenapa? Karena 1, ya kan 1 memang. Sekarang tidak ada pilihan. Oke. Ya karena cuma ada 1, maka nggak cocok nih kita buat sebagai pilihan atau keputusan. Mau nggak mau kita harus pakai, ya nggak? Nah di dalam komputer nggak boleh ada namanya golput atau tidak
Memilih. Kalau kamu nggak memilih, maka nggak ada namanya sebuah pilihan. Perintah bang. Kalau nggak ada pilihan, nggak ada namanya sebuah perintah. Makanya di sini decision itu adalah merupakan perintah yang memberikan pilihan. Jadi kalau saya pilih tadi saya mau pulpen, maka saya harus pilih yang sebelah kiri. Kalau saya pilih kiri, maka saya dapat pulpen. Maka kalau nggak ada pilihan, nggak bisa komputer scoring. Kalau nggak ada, kalau kamu nggak memilih, maka komputer nggak bisa melakukan sebuah perintah. Sama seperti ini, saya klik dulu atau saya tekan tombolnya baru bertambah atau berganti tampilan. Itu dia. Sampai di sini paham? Tapi tidak tahu kenapa kita harus belajar decision. Tapi tidak tahu kenapa harus belajar decision? Karena kita harus Memilih. memilih. Karena kalau tidak memilih tidak ada perintah. Kalau nggak memilih, salah bang. Kalau nggak memilih nggak, bukan perintah, nggak. Tidak menjalankan perintah. Tadi kan komputer harus memilih. Oke. Nah, berarti nanti kira-kira di tugas kamu datang ke Medikom tadi ada pilihan nggak? Ada. Apa pilihannya? Angkot. Hah? Angkot. Angkot salah satu pilihan? Iya. Iya. Kamu tadi pakai baju ada pilihan nggak? Nggak bang. Si apa tadi si Putra? Cuma satu celananya ya kan? Maka dia nggak ada pilih. Badan kau besar hitam itu lagi. Sebanding kan? Bisa. Kan dapat UKT nggak semua? Siapa yang nggak dapat? Yang nggak dapat? Yang nggak dapat satu orang? Yang nggak dapat UKT? Oh ini belum ya? Ini kan masih baru. Sebelumnya? Dapat semua ya kan? Enggak, yang semalam yang nggak dapat berapa semester lalu? Tapi kan ada dua kali. Ada. Kamu kenapa nggak dapat? Hah? Ada. Kalau sekolah, jadi kalau mau lulus kamu nggak masuk berkas kemarin? Bukannya itu nggak boleh lagi kita. Gitu ya? Bukannya bisa di skip? Oh, ya, terus semester ini ya? Kayaknya nggak beruntung lah ya. Kan kamu udah berapa kali dapat UKT? Sekali. Dua kali ya? Iya. Baru sekali? Bukan di kelas lain ada sampai 2 kali? Itu 3 kali kayak malah salah ya? 3 kali. 3 kali kan? Ada yang udah dapat 3 kali? Kamu dapat? Malah kuliah kamu malasnya. Pantas apa dapat apa? Malas kuliah. Udah dapat UKT, malas lagi kuliah. Yang lain masih sekali ya? 2 kali ya? Oh, ada 2 kali. Berapa dapat UKT? 2 juta berapa? 2.200.000. Oke, lumayan kan? Oh, dapat berarti kan? Terus kenapa nggak sanggup kau beli sana atau nyabu kau? Okelah. Nah, kita lanjut. Seperti biasa, if itu kalau di QBasic ada if, rumusnya berarti pilihan pertama. Ingat ya, optionnya pilihannya harus lebih dari satu. Kalau satu berarti dia bukan pilihan. Oke? Tadi kita bilang pilihan itu atau decision itu harus lebih dari satu pilihan. Dua boleh bang, dua boleh, tapi satu nggak boleh. Nah, pilih yang pertama, kemudian ada then. Jika dipilih pilihan pertama atau satu, then maka dia akan mendapat jawaban yang pertama dari pilihan yang itu sendiri. Kayak tadi saya pilih sebelah kiri,
Maka jawabannya dapat apa tuh? Pulpen ya. Oke. Else. Apa kata else? Else itu berarti selain pilihan yang ke satu, nggak usah lagi dibuat pilihan satu, maka dia langsung dapat ke jawaban yang kedua. Maka pilihan keduanya nggak usah ditulis, langsung aja jawaban dari kedua tadi. Kurasa ini gampang ya. Rumusnya tiap tahun, nggak tiap tahun sih. Setiap kode program sama ya. Yang membedakan mungkin di kode program kalau dia pakai if, kadang-kadang sebagian program nggak ada endingnya ya. Nggak semua kode program pakai penutup kan. Tapi kalau di Visual Basic, kamu pakai if, penutupnya pakai ending. Sama kayak di Algo ya, di Basic, tapi aku yakin nggak ingat lagi. Itu sebelum negara COVID menyerang itu kayaknya. Iya kan? Belajar ke Basic kan? Oke. Nah, ini aku ada contoh. Jika nilainya di atas 70, ini apa ya soalnya? Yang biasa-biasa nih ya. Jika di atas 70 dia lulus. Jika di bawah 60, itu di bawah ya. Di bawah 60 dia gagal. Nah, perhatikan. Kira-kira gimana ya kode programnya? Kalau dari sini tadi. Tapi di situ objeknya ada nilai sama ada keterangan. Ayo bantu saya buat kode programnya. Apa yang pertama kita buat? If kan? If baru nilai ya. Nama objek tadi kemudian itu ada di nilai. Biasa kan kalau pakai objek pakai titik teks ya di sampingnya. Tambahkan di sini titik teks baru sama dengan berapa tadi pilihan ya? Lebih besar sama dengan 70 berarti. Dan jawaban penampungnya di mana? Kan katanya di sini jawabannya kan lulus. Lulus itu apa penampung objeknya tadi? Nggak ada keterangan di situ Bang. Yang ada baca nama objeknya, jadi jangan suka mengganti. Di situ berarti titik teks dulu Bang, baru sini biasakan pakai titik ganda ya. Kemudian di sini pakai else. Jawaban yang kedua itu adalah berarti ada if maka. Jadi kalau misalnya saya buat di sini 0 itu berarti positif, 0 itu berarti negatif, 1 berarti positif. Gimana caranya? Ini berarti pilihan, ini berarti jawaban. Nama objeknya sama fill dan JWB. Gimana kode programnya? Ayo, pilih baru pilih ya. Fill titik teks sama dengan 0 dan JWB titik teks sama dengan negatif. Baru L titik teks sama dengan positif. Maka di sini oke, saya kasih satu keterangan. Perhatikan. Else itu artinya apa? Jadi kalau dimasukkan angka 0, maka pasti otomatis jawabannya negatif, ya enggak? Selain dari angka 0, pasti jawabannya positif. Sementara tadi pilihan kita ada berapa? Ada berapa pilihan kita? Ada? Apa aja? 0 dan 1. Jadi kalau aku masukkan angka 7, ada nggak jawabannya? Jadi kalau misalnya angka 7 saya masukkan, ada nggak jawabannya? Hah? Oke, jangan lupa dikerjakan ya, kita tes. Ini biar tahu cara penggunaannya.
Oke, ntar ya kita kasih text box. Mana text box saya? Di belakang nampak nggak tulisannya? Oke, ini saya besarkan, saya copy, saya kasih namanya apa tadi ini namanya? Fill ya, fill ini JWB. Nah, ini tes saya buat di sini. Ini saya kasih objeknya jadi change key. Di rumusnya kita bilang situ. Nampak nggak di belakang? Oke. Kok pakai not? Oke, tadi rumusnya if apa tadi? Pilih ya. Fill titik text sama dengan 0 dan baru yang ke 0 ya. Dan baru JWB titik text sama dengan negatif. Oke, baru else JWB sama dengan positif. Oke. Jadi saya copy. Kita jalankan. Kalau seperti ini nampak nggak sama kalian? Nampak? Tadi pilihan kita cuma ada 0 dan 1. Tadi pertanyaan saya kalau saya masukkan angka 7 ada nggak jawabannya? Tadi pertanyaannya kalau saya masukkan angka 7 kira-kira ada nggak jawabannya? Coba gunakan dari logika. Ada jawabannya kalau saya masukkan angka 7? Ada? Ada. Ini ragu-ragu. Ada? Apa jawabannya? Positif. Kenapa positif jawabannya? Kalau dipilih teks itu Oke, saya masukkan 7 jawabannya positif. Kira-kira rumus di depan itu cocok nggak? Kira-kira rumus ini cocok nggak? Kalau kamu tugas akhir kerjakan suatu proyek itu kerja, oke dong perusahaannya kalau kamu pakai rumus ini enggak? Seharusnya dia nggak diskon, jadi diskon. Si customer untung, perusahaannya untung. Ya enggak? Jadi kira-kira rumus ini cocok nggak? Hah? Cocok? Nggak cocok? Salah nggak kode programnya? Kode programnya nggak salah, tapi kemudian yang salah. Kalau seperti itu bang gimana supaya dia pas? Pilihannya cuma ada 2, 0 dan 1. Apa yang harus saya tambahin? satu aja. Nah ini sering dikasih tugas akhir, ini sering saya uji nih biasanya kalau sidang. Kadang-kadang saya suka iseng ya kan. Pilih. Kamu lupa pengujian kamu itu sangat sensitif, hati-hati. Kan udah dibilang tadi, namanya keputusan hati-hati dalam membuat keputusan. Masa nggak ada pilihan yang salah, tapi menghasilkan keputusan benar? Kan nggak mungkin ya. Maka harus mengambil dan kalau ada soal seperti ini aja kamu copy paste, pasti. Copy paste aja sampai ke berapa. Jadi kalau ada 10, mau stres ini aja tinggal copy. Tapi untuk pilihan kedua dan selanjutnya tambahkan kata else. Maka di sini adalah else if titik text sama dengan 1. Maka komputer cuma baca 2. 0 sebagai negatif, 1 sebagai positif. Bisa dimengerti nggak?
Bukan berarti saya yang bilang tadi itu salah, itu nggak salah. Tapi konteksnya dalam di sini nggak cocok. Jadi mana lebih layak digunakan, yang tadi atau yang ini? Yang tadi kan bukan nggak salah, tapi nggak cocok. Tapi biasakan kalau kecuali angka ya. Kalau angka kan banyak, contohnya di bawah 60 kayak tadi, ini cocok pakai kata else. Di bawah 70 itu bisa minus nggak? Bisa sampai 1000 nggak? Di bawah 70, 69, 68 dan seterusnya itu kan banyak, maka cocok dia pakai kata else. Tapi kalau kemudian seperti ini nggak cocok dia hanya else, maka kamu harus ulangi if-nya. Bisa ya? Jadi coba kita tes. Jadi kalau di sini saya buat sini 1 ya, kita jalankan. Saya masukkan angka 7, ada nggak jawabannya? Nggak ada ya? Kalau saya ganti 0, oke, ini nggak bisa karena dia nggak ada apa, jadi dia nggak boleh 2 kali, harus sekali di sini. Kalau saya buat 0, pasti jawabannya negatif. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada soal lagi. Ini contoh terakhir sebelum kita ke komputer. Kalau seperti ini kira-kira kalau dimasukkan kodenya, ini PEK ya. Dimasukkan kodenya PEK, maka jabatan jadi pegawai dia dapat gaji pokok. Ini contoh, ini ilustrasi aja. Kalau dimasukkan diaman itu jadi manajer, gaji pokoknya sekian dan dir. Nah, kalau seperti ini berarti ada pilihan di dalam pilihan kan, maka jawabannya ini nggak ada pilihan dalam pilihan Kak. Ini satu pilihan tapi menghasilkan jawaban dua. Kalau ada pilihan dalam pilihan itu seperti ini, kamu udah masuk ke Medicom, Medicom itu pilihan kamu. Sampai di sini ada pilihan lagi nggak? Masuk ke web atau masuk ke lokal itu berarti namanya ada pilihan dalam pilihan. Atau biasanya kamu pilih spidol, dapat spidol. Ada lagi pilihannya merah, hitam dan segala macam. Itu berarti ada pilihan di dalam Nah, kalau seperti ini kira-kira gimana ya cara buatnya? Ya. Kalau seperti ini dia. Kalau kayak gini gimana cara buatnya? Kode programnya kita letakkan di mana ya? Mau itu nggak ada tombol proses ya, berarti kode programnya di mana kita letakkan? Maka kode programnya di mana ya kira-kira? Ayo. Di manakah kode programnya? Jadi contoh dimasukkan namanya, terus dikasih pilihan kodenya kan? Jadi kode isinya ada apa? Ada PEK, ada MAN, sama ada DIR. Jadi kalau dipilih salah satu dari ketiga itu, maka jawaban sama gaji pokoknya muncul secara otomatis. Maka kira-kira kode programnya mana ya? Nanti kita akan buat ini contoh kita minggu lalu ya. Kemarin kalau kita masukkan contoh minumannya apa, maka harganya muncul. Nanti kita belajar itu di terakhir. Maka kode programnya di mana yang kita letakkan? Di kode. Ya, tadi sudah saya jelaskan tuh, berarti kamu nggak paham lagi nih kayak. Iya, jawabannya ada di kode kan. Saya bilang pada saat kamu masukkan kodenya, kamu kasih pilihannya, maka PEK atau MAN atau DIR, maka jawabannya akan muncul secara otomatis. Maka penampung kode programnya di sini. Maka tipe datanya bukan klik. Kalau klik, melakukan dulu kayak tombol ini diklik dulu, maka prosesnya
atau programnya akan melakukan sebuah perintah. Tadi kan decision katanya ada sebuah perintah. Maka perintahnya itu bukan quit, tapi namanya adalah change. Apa pengertian change? Apa change? Hah? Apa? Nggak dengar saya. Mengganti? Ya? Change artinya apa? Mengganti? Apa arti change? Oh, sorry. Rasa kan nggak tahu tulisannya ya? Canggih. Change apa sih ya? Mengganti ya? Change artinya mengganti atau mengubah. Maka siapa yang diubahnya? Si jabatan dan si ada gaji pokok di sini. Pokok nama objeknya ini, nama objeknya adalah nama, kode, jabatan dan maka kode programnya kita letakkan di kode. Untuk mengganti siapa tadi stringnya? Apa digantinya? Jabatan dan pula namanya event, kejadian. Kejadiannya adalah change. Jadi pada saat memasukkan sesuatu di sini dia akan mengubah. Tapi kalau kejadiannya adalah klik di sini, maka kalau tombol kan dia akan melakukan sebuah perintah kalau dia di klik enggak ya enggak. Kalau kamu klik tombol-tombol kayak di laptop, layar situ di komputermu atau di handphonemu, kan ditekan dulu dia baru bisa jawab. Itu dia. Bisa dirancang dulu sama-sama kita kerjakan programnya. Ini pakai apa? Ini semua pakai label ya. Yang ini pakai tempo. Ini pakai apa? Combo box ya. Ini pakai textbox. Ini nama objeknya nama jabatan. Oke. Nah nanti ini cek mandir kamu buat di sini. Cara menambahkannya gimana? Di item ya, menambahkan ini di akhir baru digelar. Oke, silakan dirancang. Waktu yang saya kasih paling lama 10 menit. Ayo silakan, paling lama 10 menit. Udah jalan absennya? Sekarang double klik di kodenya, muncul ke kode program nggak? Oke. Tadi saya bilang kamu jangan sempat hilangkan yang public class sama end class. Kode programnya tetap di dalam tadi dalam private sama exap. Di mana tadi kita buat di kode ya. Pastikan namanya di sini kode ya enggak? Kode nggak namanya? Kode. Jadi sipelnya change, size, index change, pas nggak? Oke, nah kan tadi mau kita ubah, yang kita ubah tadi siapa? Siapa yang kita ubah? Si jabatan sama si siapa? Ini kan amnesia juga ya. Pada saat kita jalankan seperti ini, contoh ini kita jalankan. Kita pilih di sini contoh yang pack, maka nanti secara otomatis jabatan sama gaji pokok muncul. Maka si korbannya di sini siapa? Jabatan sama si Jangan bilang gaji pokok. Tadi nama objeknya adalah gapok. Oke. Nah, coba lihat ke depan. Maka di sini kode programnya tadi if. Oke. Pilihannya di mana tadi? Di kode ya. Kode titik teks. Apa pilihan pertama tadi? Pack kan? Kayaknya jangan ngetik dulu lah, dilihat aja dulu ke depan. Karena yang saya ketik juga belum tentu benar. Atau kekecilan tulisannya masih? Hah? Coba kalau kekecilan bilang kekecilan, biar saya zoom. Ini kebesaran pas? Oke.
Biarkan aja dia seperti itu selagi nggak mengganggu kamu. Oke. Kemudian di sini then. Nah, langsung muncul otomatis NDV ya. Kan pilihan pertama itu pack. Jawabannya tadi ada dua. Ada si jabatan sama si gapok. Maka di sini jabatan langsung muncul nggak di sini tengok optionnya, separatornya kan? Maka nama objeknya udah benar. Kalau nama objeknya nggak muncul berarti nama objekmu yang salah. Saya tekan di sini titik, ini muncul. Tadi kalau dia pack jabatannya jadi pegawai ya. Pegawai. Apalagi di sini? Gapok titik teks sama dengan berapa ya tadi? 2.500.000 contohnya. Oke. Nah, perhatikan. Ini untuk pilihan pertama kan? Untuk pilihan kedua, copy paste aja di sini. Jadi nggak usah susah hidupmu. Udah susah tambah susah nggak usah. Enter, pastikan aja. Nah, tapi tengok di sini keriting-keriting nggak kayak rambut kau? Ya kan? Kenapa dia keriting? Karena nggak ada else-nya. Oke. Kalau sudah, di sini ganti. Ini jadi apa? Man ya kan? Ini jadi manajer. Oke. Gajinya tadi kita buat contohnya 4 juta ya. Kita buat 4 juta. Nah, coba lihat si keriting-keriting itu hilang nggak? Kalau ada keriting, maka ada kode program yang salah. Dia biasanya bisa warna biru ataupun warna merah. Ada dua tuh biasanya. Kalau nggak di keriting-keriting dia di sini, di akhir kode program ada warna merah, garis merah kecil. Maka di situ biasanya ada yang salah. Nah, terakhir fotokopi aja. Kalau seperti ini jangan pakai else ya. Kayak yang tadi saya bilang nggak boleh pakai else karena di sini kodenya ada 3, pack, man, dir. Kalau kamu langsung else, jawabannya direct tuh nanti jawabannya si pegawai planning service pun nanti gajinya bisa jadi direct tuh. Jadi nggak mungkin. Jadi ini kamu copy paste aja lagi, Ctrl C, pasti. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga nggak usah lagi kita tambahkan else karena udah ada kan. Ganti aja ini jadi dir. Ini contohnya adalah direktur. Nah, ini saya buat 6 juta. Nah, coba ini saya jalankan. Tengok-tengok aja dulu, tengok-tengok saya. Saya pilih contohnya namanya siapa namanya? Oke, namanya Sumiati. Kodenya adalah saya pilih di sini dir. Muncul nggak secara otomatis? Ini seperti pelajaran kita minggu lalu, kayak saya bilang. Kita klik makanannya, harganya muncul. Nanti di terakhir kita buat. Sampai di sini sebelum kita kerjakan, ada pertanyaan nggak? Sebelum kita pulang? Belum ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kita praktekkan ya. Nah, tapi biasanya seperti ini. Kamu suka aneh-aneh. Pilihan di sini dengan jawaban tadi itu beda. Ngerti nggak? Contohnya tadi di sini kita buat layarnya nggak bisa touchscreen ya. Contohnya di sini kita pilih, di sini contohnya adalah man. Sementara nanti di kode program kamu buat jadi man. Beda nggak itu? Jadi satu karakter spasi apapun itu, kalau beda dengan di sini dengan di kode programnya, maka nanti dia akan nggak terbaca, maka di error. Kayak di apa tadi ya di minggu lalu itu kan rasakan beda-beda buatnya ya. Teh manis kalau buat teh aja nggak pakai H contoh. Ada yang buat teh manis es, ada yang buat teh manis panas. Nah, harus samakan dengan di option dengan kode programnya. Ngerti nggak maksud saya? Jadi dia harus sama-sama dia. Oke, nah ini saya pilih lagi di sini dia pack. Muncul nggak? Langsung terganti nggak? Oke, nah sekarang kita ketikkan kode programnya. Kalau seperti ini nampak kurang besar.
Ini perintah apa tadi, ini batal ya? Tadi untuk keluar perintahnya mana? N ya? 3 karakter aja. Nah ini dia, oke? Kalau sudah coba dijalankan.